Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadis keberapa? Yang an Aisyah tak? Yang wa an Aisyah tak? Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghasli muttafaqun alaih. Wa li muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi wa fi lafzin lahu laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bi zufri min taubihi. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dibaca anha? Karena perempuan. Kalau laki-laki, kalau engkau anka, radhiyallahu anka. Boleh. Kalau rame-rame, radhiyallahu anhum. Kalau beramai-ramai orang ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat, berkata Siti Aisyah, kana, pernah. Jadi kalau kita bisa artiin kana, boleh juga kita bisa artiin pernah. Atau bisa juga artinya dulu. Itu kalau ngartiin zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman kitab adalah. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya, membasuh atau mencuci mani. Tsumma yakhruju ila sholati, kemudian dia keluar untuk melaksanakan salat. Fi dzalika tsaubi, pakai baju itu. Wa ana anzuru, saya ngelihat. Siapa sayanya nih? Aisyah. Siti Aisyah, saya ngelihat ila atharil ghasli, bekas cucian di bajunya, bekas cucian mani. Muttafaqun alaih. Ada juga riwayat Muslim sendiri, laqad kuntu, kata Siti Aisyah, laqad kuntu, saya afrukuhu, nggaruk apa namanya? Nggarukinnya. Min thawbi, dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, sekali garukan. Fayusalli fihi, maka Nabi salat dengan baju itu. Ada lagi lafaz yang lain riwayat Muslim juga, laqad kuntu, saya benar-benar sudah, ataupun ya benar sudah, ahukkuhu, menggaruknya, ya bisan, sudah dalam keadaan kering. Garuknya pakai apa? Bizufri, pakai kuku saya, kata Siti Aisyah, min thaubihi, dari bajunya. Nah, inti hadis kita di sini adalah bagaimana hukumnya kalau baju atau kain kita ada maninya. Apakah sah nggak sembahyang kita atau tidak kalau mani itu kita kagak cuci? Nah, sekarang pertanyaannya ataupun hukum dasarnya, mani najis apa enggak? Enggak najis. Berarti kesimpulannya, seandainya kita sholat dengan pakaian yang ada maninya, itu sebetulnya sah.
Sebetulnya sah. Melihat karena mani itu tidak najis. Tapi karena emang lantaran ini Nabi kita, Siti Aisyah, Nabi kita nyuci. Jadi pas ada maninya dicuci sama Nabi kita. Dicuci sama Nabi kita pakai air udah. Maka fayusalli fi thawbin lahu. Maka Nabi kita sholat pakai baju yang tadi dicuci. Berarti ada basah-basahan. Nah itu berarti syaratnya satu dicuci. Ada lagi riwayat lain kagak dicuci. Udah kering. Jadi udah kering. Tapi Siti Aisyah tuh begitu tuh. Ufarikuhu namanya, afrukuhu. Jadi kalau afruku itu bahasanya menggaruk-garuk selain badan, lebih umum. Misalnya kita gegaruk begini, kena baju, ini namanya afruku. Tapi kalau kena ini ahukku. Sama artinya sama-sama nggaruk. Tapi kalau nggaruk yang lain itu namanya afruku. Kalau nggaruk badan namanya ahukku, kena kulit. Di sini kan banyak anak pesantren ya. Sedoir. Apa bahasa Arabnya gatal-gatal? Bahasa Arab itu mah gudik. Gudik mah bahasa Brazil. Ini bahasa Arabnya gatal, gatal-gatal apa? Hikkah. Hikkah itu gatal. Izin nama pesantren. Kenapa? Hikkah. Oh, udah maklum hikkah. Emang apa? Kesrek. Itu hikkah. Jadi hikkah itu sesuatu yang gatal kemudian kita garuk. Jadi ahukkuhu, saya garuk pakai kuku saya. Jadi garuknya pakai kuku. Nah, berarti apa? Kalau kita sholat, ini ada dua hal. Jadi aturan-aturan kita tidur begini. Emang apa Nabi kita? Emang apa nggak pakai baju, nggak ganti baju aja? Nabi kita jangan pakai baju yang ada maninya. Nabi kita nggak ganti baju aja. Satu, Nabi kita ngajarin kita. Yang kedua, bisa jadi Nabi kita bajunya itu doang. Atu. Lah emang apa? Lah kan Nabi kita kan emang minta sama Allah biar supaya miskin. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin dan giring aku nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Makanya orang kaya emang gak sama Nabi. Nanti hari kiamat. Itu yang orang kaya yang dermawan sama Nabi, orang kaya yang baik yang sama Nabi juga. Emang apa Nabi kita minta digiring sama orang miskin nanti di hari kiamat? Hisabnya duluan. Orang miskin hisabnya duluan. Biar kata orang kaya itu amalnya banyak, tetap orang miskin yang duluan. Mana? Biar kata orang miskin ada di belakang pojokan, ada dia di antrian paling belakang, dipanggil duluan. Beda sama di dunia. Yang miskin biar kata duluan, mundur-mundur lu nggak punya duit, belakangan. Ini gratis nih vaksin. Iya. Apalagi di rumah sakit. Iya. Di rumah sakit datang dari tadi, udah 2 jam, udah 3 jam kagak megang-megang duit. Yang nggak diapain sama orang rumah sakit. Tapi ada orang kaya langsung diinpus. Orang miskin dari tadi kagak diinpus. Itu di dunia. Ntar di akhirat kita balas dia. Ya orang-orang kaya belakangan dia. Jadi orang miskin itu makanya Nabi kita minta digiring bersama orang-orang miskin. Nah itu jadi ya kita kembali ke dalam ini bahasa mani itu ya bisa jadi ini pelajaran buat kita. Artinya kalau mana-mana kita sholat adat maninya kemudian pas apakah kita tahu ataupun nggak tahu setelah itu insya Allah sholat kita menjadi sah. Cuman apa adabnya? Adab saja. Jadi adabnya ya jadi kita sholat dengan ada mani di kain kita jadi namanya su'ul adab atau qalilul adab, kurang adab. Nah jadi yang bagaimana agar supaya itu kita cuci atau kering. Kita udah ketelanjuran kering, kita garuk-garuk biar supaya sisa maninya hilang. Itu membuktikan bahwa mani itu tidak najis. Tapi sekalipun tidak najis, sholat usahakan jangan ada kain kita yang ada maninya. Seandainya pun ada, kemudian kita sholat jadi kurang adab. Usahakan untuk membersihkan mani itu. Jelas sampai sini? Nah kemudian tidur kita, makanya saya tidur ya. Kita tidur ibu-ibu atau bapak-bapak, kita tidur pakaian tidur beda, pakaian sholat beda. Bedain sarung yang buat tidur sama sarung yang buat sholat. Apa namanya
Daster yang buat tidur beda sama daster yang buat sholat, bedain. Kenapa? Itu bukan hanya mani kan yang ada di baju kita. Bisa jadi darah nyamuk. Bisa jadi ompol kita. Ilo kan udah gede ngompol. Ya siapa tahu? Iya. Ya. Kalau ngimpi, Ya. tahu lupa. Nah, iya. Nah. Iya, cebok kagak bersih. Kemudian ada juga ya iler kita bisa banyak menyebut banyak lah. Makanya kita pakai baju kalau tidur bedain dengan pakaian untuk sholat. Jadi kesimpulannya adalah mani tidak najis dan tidak ada masalah sepanjang itu kita udah berusaha untuk membersihkannya. Nah kemudian apalagi Nabi kita yaitu maninya bukan mani mimpi. Insya Allah Nabi kita maninya bukan mani mimpi, tapi mani emang hubungan badan beliau dengan istrinya. Sebab emang ada manakibnya. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi kita nggak pernah mimpi ihtilam. Nabi kita nggak pernah mimpi basah sepanjang hidupnya. Kalau kita mah dikit-dikit mimpi basah, dikit-dikit mimpi basah. Biar kata udah punya bini. Celutak. Iya, tapi Nabi kita nggak pernah. Itu iya. Iya. Sekarang begini. Ada orang sholat subuh. Sholat subuh, ya malam. Biasa kan dia mau habis sholat subuh kan ada juga yang kagak mandi dulu, langsung wudhu kemudian sholat. Ada juga yang mandi sholat. Nah ini dia udah, atau dia mandi juga sholat, dia mandi biasa sholat udah beres. Pas ketika dia sholat dia lupa, dia hubungan badan semalam atau dia lupa apa? Ngimpi. Dia udah sholat subuh. Pas dia ingatnya apa? Siang ya. Astagfirullah. Ya Allah, gua ngimpi semalam atau hubungan badan lupa. Itu kan ya orang namanya habis tidur. Iya. Nah itu bagaimana? Wajib mandi. Kemudian wajib qadha sholat. Itu ya ada wajib. Jangan lah ya udahlah, Allah juga tahu. Dia mandi doang sembahyang kagak. Sholatnya kagak bisa. Makanya kan ya ini kita ulang lagi pertanyaan yang dulu kita. Itu kalau kita sembahyang sendiri atau kita sembahyang makmum, wajib mandi lagi, wajib qadha. Bagaimana kalau imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Lepek ini bukan semalam. Imam. Berarti kan dia kagak mandi. Ya orang kan syarat sah sholat kan suci dari hadas kecil dan besar. Nah dia ingat astagfirullahaladzim. Itu bagaimana? Sembahyangnya semuanya sah apa batal? Hah? Sembahyang makmumnya semuanya sah. Dengan catatan imam jangan ngomong. Pak, saya lupa mandi. Kalau imam ngomong begitu, makmum wajib ulang sholat semuanya. Makanya jangan ngomong, biarin dia aja. Itu udah sah. Mau sah. Ini kita nih ada imam. Jangan ngomong begitu, jangan udah selesai astagfirullahaladzim. Lah, gua belum mandi. Jangan ngomong, udah biarin aja, mau sah. Tinggal kitanya nih. Kitanya wajib mandi dan ngulang sholat. Itu kalau udah selesai. Bagaimana kalau lagi sholat? Jangan nunggu selesai. Orang katanya, ya biarin mau sah. Nggak bisa. Karena ketika kita ingat berarti emang sembahyang kita udah kagak sah. Tapi pada saat posisi lupa masih dinyatakan benar. Tapi ketika ingat pas astagfirullah gua belum mandi semalam. Itu bagaimana? Terusin. Menanggung dosa makmum semua dia. Menanggung dosa. Ngomong sama yang belakang. Nih makanya yang belakang kode pinter. Ngomongnya gantiin gua aja. Gantiin gua batal. Bilang aja gua batal. Jangan gantiin gua belum mandi. Bah! Jangan iya. Udah bilang aja. Ngomongnya biar benar. Jadi ganti iya. Nanti kan dia keluar dari sini. Gantiin gua batal. Udah masuk aja dia. Mau semuanya terusin aja. Biar kata udah lewat 1 rakaat. Maka dia imam yang pertama, imam yang kedua maju, ya 1 langkah nggak apa-apa. Maka semua sembahyangnya sah.
Jadi itu kalau ingatnya di tengah-tengah, wajib ngomong, wajib membatalkan. Beda dengan ingatnya di apa? Setelah selesai. Kalau setelah selesai makmum semuanya beres sholatnya. Tapi ketika di tengah-tengah imam wajib ngomong. Jadi kalau di tengah-tengah dia ingat imam wajib ngomong, setelah selesai imam nggak usah ngomong. Jelas? Ya, itu bicara masalah dia belum mandi hadas besar. Atau bahkan belum, atau wudhunya batal pun sekalipun tetap. Oh iya apa? Ntar dulu Bang Haji Najib. Bagaimana? Kodoknya? Itu cara mengkodok sholat. Cara mengkodok sholat jangan pakai dia ninggalin subuh, ntar nyolatinnya di subuh. Dia ninggalin isya, sholatnya di isya. Jangan. Langsung ketika idza nasiha fadzakarha falyusolliha. Udah lupa, inget, sholat langsung. Waktu itu juga. Jadi habis mandi selesai, enggak taunya mandinya jam 8. Emang dia ingatnya jam 8. Habis mandi langsung sholat subuh jam 8. Enggak usah pakai nunggu besok. Iya, makanya jangan besok-besok. Begitu juga kita ninggalin maghrib. Kita kodok, misalnya kita lupanya maghrib. Ya udah di waktu zuhur kita kerjain di waktu zuhur. Ketika ingat aja. Sekarang juga kita kodok maghrib masih boleh. Usulnya tetap subuh ya. Cuman adaannya kita ganti kodoan. Dari adaan kita ganti menjadi kodoan. Kalau kodoan itu bayar. Kalau adaan itu apa? Tunai. Apa lagi tadi? Lah iya ada. Yang ingatnya jam 12 udah sembahyang zuhur udah sembahyang. Berarti kalau dia ingatnya zuhur, kodonya 2. Habis selesai zuhur, astagfirullahaladzim. Gue tadi mandi biasa doang. Dia mandi biasa. Tapi dia nggak mandi junub. Ingat, astagfirullahaladzim. Dia udah sembahyang zuhur, maka kodonya 2. Apa aja? Zuhur sama asar. Mandi nggak? Ya wajib mandi dulu, mandiin nawaitul ghusl li rabbil alamin akbar, fardhon lillahi ta'ala, kemudian zuhur lagi, kemudian subuh lagi, atau boleh subuh dulu, zuhur dulu, boleh. Boleh subuh dulu, boleh zuhur dulu, boleh zuhur dulu, boleh subuh dulu gitu. Ya jelas, wallahu a'lam bishawab. Apa? Apa? Oh di buku Latin. Buku Latinnya apa ini dah? Itu bacanya yaghsilul maniyu apa yaghsilul maniya? Iya benar. Yang benar yaghsilul maniya. Karena yaghsilul maniya. Maniya jadi maf'ul. Iya. Jangan yaghsilul maniyu. Kalau yaghsilul maniyu, mani yang mandi. Ini mah nabi yang membasuh. Yaghsilul maniya, ganti sama maniya. Jadi harkatnya maniya bukan nama niyu. Jadi Ustaz, tiap orang tuh biar tiga macam. Atau udah maghrib atau isya kan kita kodo ya. Iya. Jadi waktunya waktu itu. Iya, waktu itu juga kudunya. Waktu itu juga langsung. Jangan nunggu besok. Kalau kita umur panjang. Iya, bukan enggak apa-apa, emang begitu kudunya. Iya, emang kudu begitu. Iya. Ya, karena itu udzur, karena kita udzur tetap kita sholat ya, sholat namanya sholat menghormati waktu. Ntar pas kodonya kapan? Yang bagus segera. Sunnahnya segera, tapi seandainya dia tunda-tunda nunggu fit, nunggu prima badannya, maka entar juga nggak apa-apa. Jadi kalau bahasa entar nggak apa-apa itu karena dia meninggalkannya karena udzur. Kecuali kalau meninggalkannya sengaja. Misalnya begini, dia main sepeda dari zuhur sampai maghrib, belum sembahyang asar. Pas buru-buru pulang, nggak taunya keburu maghrib. Maka itu wajib asar dulu baru maghrib. Wajib asar dulu. Karena apa? Karena meninggalkannya dengan sengaja. Jangan maghrib dulu. Asar dulu baru maghrib.
Karena meninggalkan asarnya dengan sengaja. Jadi kalau meninggalkannya dengan sengaja wajib buru-buru dibayar. Kalau meninggalkannya karena uzur sunnah buru-buru dibayar. Kalau menghormati waktu kan waktunya di mana gimana? Ya udah niat aja. Saya sholat zuhur. Iya. Nggak perlu pakai bahasa wudhu. Iya, nggak perlu pakai gerakan. Karena nggak mungkin kita bergerak. Iya. Nggak mungkin kita ngambil air wudhu. Ya, itu jadi hanya sebatas niat aja. Apa manfaatnya? Yang dulu kita bilang manfaatnya biar supaya tidak dianggap orang yang lalai terhadap waktu. Tidak dianggap lalai terhadap waktu. Makanya bahasa begini, nanti aja kodok. Nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh, itu namanya meremehkan waktu. Nanti aja kodok, nggak boleh ngomong begitu.